teman-teman semua, jalan-jalan lagi bareng Dania Penantify. Beberapa hari lalu kami lihat perayaan Imlek di Mall Grand Indonesia. Lihat deh teman-teman, dekorasinya bagus banget. Itu ada hewan-hewan di atas. Wah iya, itu simbol 12 sio. Iya, itu apa sih? Jadi sio itu adalah 12 hewan yang mewakili tahun, bulan, dan jam tertentu dalam astrologi Tionghoa. Sio dipercaya memiliki karakteristik tertentu yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Tahun ini adalah tahun ular. Dalam tradisi Tionghoa, ular dikaitkan dengan kecerdasan intuisi dan pengetahuan. Setelah ini mau ada penampilan barongsai. Sambil nunggu, Dania mau coba naik kereta dulu. Barongsai sejarahnya seperti apa sih? Kesenian barongsai mulai populer di zaman dinasti Selatan Utara tahun 420 hingga 589 Masehi. Kala itu pasukan dari Raja Songwen kewalahan menghadapi serangan pasukan gajah Raja Fanyang dari negeri Linyi. Seorang panglima perang bernama Zhong Kui membuat tiruan boneka singa untuk mengusir pasukan Raja Fan itu. Ternyata upaya ini sukses, hingga akhirnya tarian barongsai melegenda hingga sekarang. Ah gitu ternyata asalnya. Terus kapan sih barongsai masuk ke Indonesia? Kesenian barongsai diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad 17 ketika terjadi migrasi besar dari Tiongkok Selatan. Sekarang barongsai di Indonesia sudah diperlombakan loh. Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI yang menaungi kesenian barongsai telah diakui oleh KONI. Jadi sekarang pemain barongsai bisa disebut sebagai atlet barongsai. Barongsai Indonesia juga sudah meraih juara pada kejuaraan di dunia. Keren! Itu barongsainya sudah datang. Ayo kita nonton dulu.
segitu dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video Parentify selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan belajar bareng sama Parentify. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Yuk bareng Dania menjelajahi Dino Park di Jatim Park 3. Lihat, ada kerangka dinosaurus besar banget. Edukasi yang diberikan di sini sangat interaktif. Ini kami sedang melihat kekuatan gigitan dinosaurus yang begitu kuat. Kalau ini kita melihat berbagai kulit dinosaurus. Anak-anak pasti seneng banget diajak ke sini karena replika dinosaurus yang ditampilkan banyak yang bisa bergerak, berasa ngelihat dinosaurus asli. Sekarang kita mau turun ke lantai bawah untuk masuk ke jelajah 5 zaman. Kita naik ke atas kursi dan menonton film tentang dinosaurus seperti di bioskop. Dania tegang banget nih nontonnya. Tapi ternyata nggak cuma mempelajari sejarah dinosaurus dari film aja. Dari atas kursi kita diajak berkeliling melihat dinosaurus dan lingkungan aslinya dari zaman Permian sampai zaman Ice Age. Selamat datang di zona jelajah 5 zaman. Pertama, melewati zaman Permian yang juga dikenal dengan periode Great Dying, yang diduga menjadi akibat kebakaran batu bara yang menjadi mata rantai sekitar 290 juta tahun yang lalu, dan ini mengakibatkan lebih dari pada zaman Triasik ini, keadaan menjadi tandus, kering, panas, dan banyak bebatuan merah yang berpori. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah kiri, kita bisa lihat Triceratops yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya diketemukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus, merupakan jenis reptil laut berleher panjang dari ordo Plesiosauria, termasuk dinosaurus karnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Ia mampu berenang hingga 40 km per jam. Dinosaurus berukuran kecil di sebelah kanan adalah Arizonasaurus dengan panjang 3 meter dan termasuk Sekarang kita memasuki zaman Cretaceous. Di sebelah kiri terdapat Dilophosaurus, reptil berjambul ganda, ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 190 juta tahun yang lalu, memiliki panjang 6,1 meter, termasuk dinosaurus karnivora. Di era ini, bunga mulai bermekaran sebelum dinosaurus akhirnya punah satu persatu. Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassic, berlangsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa arthropoda di sebelah kanan kita dan Megalosaurus di sebelah kiri. Memiliki tinggi 3 meter dengan berat 1000 sampai 3000 kg. Dan ia termasuk dinosaurus karnivora. Kita masuk ke Ice Age. Di zaman ini terdapat mamut primigenius atau sering dikenal dengan gajah purba. Hewan herbivora ini memiliki tinggi hingga 4 meter dengan berat 8 ton. Lemak pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya yang berguna melawan musuhnya. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih atas kunjungan Anda di Jelajah 5 Zaman Dino Park, Jawa Timur Park 3. Wah, seru banget. Habis ini kita lanjut ke Dinotopia. Ini mungkin gambaran kalau dinosaurus hidup berdampingan dengan manusia ya. Wah, jadi pengen ngerasain gimana rasanya bisa nunggangin Triceratops, Velociraptor, bahkan Brontosaurus yang besar banget.
Oh ya, di Dinotopia kita juga bisa menyewa kostum abad pertengahan ala raja ratu kerajaan Turki gitu. Lanjut, kita akan memasuki hutan dino. Ada dinosaurus apa aja ya di sini? Lihat aja, jalan masuknya tulang rusuk dinosaurus yang besar. Tempat duduknya di sini seakan-akan terbuat dari tulang dinosaurus. Lihat teman-teman, di sini ada bayi dinosaurus. Aku juga bisa coba untuk jadi bayinya loh. Bah. Wah, ada Flintstone. Ini adalah kartun waktu ibu kecil dulu. Ada beberapa dinosaurus yang bisa dinaikin. Ada tangganya. Dan ada pelana di punggung dinosaurusnya. Wow, Dania sedang naik Tyrannosaurus. Hati-hati ya. Gantian coba naik dinosaurus yang ini. Nama dinosaurus ini apa ya? Teman-teman yang tahu boleh komen di bawah ya. Wah, lihat ada dua dinosaurus yang sedang makan. Sepertinya ini Velociraptor ya. Ada anaknya. Di Derimba nih kah? Mau foto enggak?
Setelah zaman dinosaurus, muncullah mamalia. Zaman ini disebut zaman es. Hiparion. Ini namanya Hiparion nih. Kayak badak ya nih ya, Pteranodonta. Penguin. Dan dia ada Purosaurus. Setelah dari zaman es, kita masuk ke Dome Movie gratis. Tapi sayangnya kita nggak bikin video di sana karena suasananya gelap banget. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Kali ini kami sedang mengunjungi Museum Satwa di Jatim Park 2, Kota Batu, Jawa Timur. Di depannya ada banyak patung gajah warna-warni. Bahkan ada gajah durian, lucu banget. Tahu nggak, Museum Satwa ini merupakan yang terbesar dan terlengkap se-Indonesia. Yuk ikuti keseruan kami menjelajah Museum Satwa. Begitu masuk, kita disuguhi melihat sangkar burung perkutut terbesar di dunia. Wow! Koleksi fosil dan replika hewan yang ada di Museum Satwa ini didapatkan dari berbagai negara. Tapi tenang aja, untuk hewan-hewan yang diawetkan nggak didapat dengan perburuan liar ya. Ini semua didapat dari hewan-hewan yang sudah mati secara alami. Dania lagi pengen coba juga nih, masuk ke dalam sangkar, ngerasain jadi burung. Lanjut kita menjelajah ke insektarium. Di sini koleksi serangga nggak kurang dari 10.000 spesies. Mulai dari Phasmidae, kupu-kupu, kumbang. Wah, beragam banget macamnya. Mulai dari yang ukuran kecil, besar, semua ada. Kumbangnya banyak banget lah jenisnya. Ih, ngeri banget kelabang nak. Ada yang tanduknya 2, ada yang tanduknya 1. Kayak di buku Nia ya. Ada yang 3. Kumbang rusa. Ada yang kayak gitu
kelahi. Ada yang betina itu. Betina yang nggak ada tanduknya. Geser kita. Ini apa nih? Ini laba-laba dua. Tuh laba-laba yang lihat enggak? Warnanya sama, mirip sama tempatnya. Hampir nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan ya. Ini kupu-kupu dari Madagaskar. Enggak, ada yang bukan kupu-kupu juga, binatang yang dari Madagaskar. Ini kumbang kumis, panjang-panjang tuh. Kumis. Kumis, lain tadi kan kumbang tanduk. Dari Thailand. Ada yang kecil. Yang hijau, kecil hijau. Banyak yang kupu-kupunya. Ada kumbang kotoran. Udah ada nih yang dorongin kotoran itu. Masya Allah. Ini deh. Ada yang dari yang kecil sampai yang besar, nak. Namanya kumbang bola. Mana kumbang bola? Ini jamur. Yang kuping kan? Kupu-kupunya cantiknya, nak, ada kayak ekornya gitu, nak. Besarnya ini. Ke tangan nenek ayah. Ini bukan kupu-kupu, ngelak. Dari lagi kelahi tuh di pohon tuh. Ini mantis. Dia bisa nangkap makanannya, gimana dia tangkap makanannya? Iya. Kepik-kepiknya kecil. Kembang tanduk semuanya. Cantik. Gaya peloncat pohon tuh. Ada kayak tanduknya. Si kada. Setelah puas ngeliatin berbagai serangga, kita lanjut ngelihat diorama berbagai hewan yang dibuat mirip banget sama habitat aslinya. Lihat, ada ular piton super tiger dari Asia Tenggara. Panjang banget ya. Lalu ada kerangka, jerapah. Semua hewan ukurannya sama seperti aslinya. Ini ada gigi kuda Nil. Lalu ada burung cendrawasih. Ini rusa. Iya. Ada gazelle yang tanduknya sangat panjang. Ada replika harimau yang sedang memburu rusa. Lalu ini ada berbagai binatang laut yang sudah diawetkan.
paus bungku. Ikan paus. Masya Allah. Nah, tapi ininya aja tidak berwarna, tidak berwarna. Paus bungku. Habis dari dasar laut, kita lanjut main ke daerah bersalju. Diorama hewannya bagus-bagus banget ya. Anak jadi punya gambaran gimana sih kehidupan hewan di alam liar. Kita mau masuk ke bagian morfologi satwa. Di sini kita lihat berbagai organ dalam hewan, otak, lambung, usus. Wah, lihat, ada replika sistem pencernaan sapi. Belajar biologi kayak gini jadi lebih mudah ya. Di halaman luar museum sedang ada pertunjukan tarian dari Papua. Oke deh, setelah ini kita mau lanjut ke Batu Secret Zoo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Setelah puas main di Dino Park, mumpung masih di Jatim Park 3, kita jalan-jalan ke tempat lain yuk. Pertama, kita menuju The Legend Star. Di dalamnya ada istana negara yang lengkap dengan rusa di halamannya. Nah, ini Dania lagi kasih makan buncis dan wortel. Wah, pada lahap banget nih rusa-rusanya, sampai lehernya pada keluar pagar. Teman-teman tahu nggak? Rusa total ini ternyata bukan fauna asli Indonesia, tapi berasal dari India dan Sri Lanka. Rusa-rusa yang gemesin ini didatangkan oleh Thomas Stanford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris pada tahun 1814 untuk menempati halaman Istana Bogor. Rusa adalah hewan pemakan tumbuhan. Mereka bahkan bisa mengkonsumsi 600 jenis tanaman berbeda tanpa masalah. Bahkan jamur beracun sekalipun. Wah, keren banget nih rusa. Ada yang tahu hewan pemakan tumbuhan disebut apa? Iya, benar. Hewan herbivora. 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 Ternyata boleh masuk sampai ke dalam. Dania bawa wortel sambil dikejar-kejar rusa. Lucunya hewan ini, ketika masa kawin datang, rusa jantan akan menghiasi tanduk mereka dengan rumput dan ranting untuk menarik perhatian betina. Ada-ada aja ya tingkahnya. Kita lanjut masuk ke dalam istana negara. Ada foto presiden dan wakil presiden Indonesia pertama hingga sekarang. Wah, ada patung lilin Pak Jokowi. Di dalam The Legend Star ini ada ratusan patung lilin para tokoh dan artis dunia loh. Nggak kalah keren deh sama Madame Tussauds London. Padahal lagi di depan presiden, Dania malah asik muter-muter lari-lari. Kita mau lanjut kemana ya? Wow, ini adalah The White House atau Gedung Putih, istana presidennya Amerika Serikat. Ini adalah ruang kerja presidennya. Ada patung lilin Barack Obama. Barack Obama adalah presiden Amerika ke-44. Saat kecil, Obama pernah tinggal di Indonesia loh. Pada usia 6-10 tahun, ia tinggal di Jakarta dan bersekolah di SD Negeri 1 Menteng. Kring, halo. Dania mencoba mengangkat telepon di ruang kerja presiden. Gak mau kalah, ayah juga pose di ruang kerja presiden Amerika. Setelah itu kita juga foto bareng pangeran dan putri Inggris, juga presiden Rusia.
Di sini banyak banget tempat yang ikonik. Teman-teman kalau main ke Jatim Park 3, jangan lupa ke Legend Star. Wow, sepatunya gede banget. Ini adalah sepatu khas Belanda. Di sini kita juga bisa menyewa baju ala Belanda dan berfoto. Nah, kalau kami nyoba sewa baju hanbok annyeonghaseyo. Gimana? Udah kayak keluarga kerajaan di drama Korea belum? Setelah itu kita lanjut ke bagian superhero. Ada replika berbagai superhero, Ant-Man, Captain America, Thor, Hulk, Iron Man. Wah, kesukaan ayahnya banget nih. Teman-teman ada juga yang suka superhero. Superhero apa nih yang paling teman-teman suka? Coba komen di kolom komentar ya. Ada augmented reality memakai kostum superhero. Wah, Dania jadi apa ini? Dania menjadi Kapten Amerika. Karena di Indonesia, jadi Kapten Indonesia aja ya. Habis itu berubah jadi Spider-Man. Halo Spider-Man cilik. Selama berada di Legend Star, kami seperti penjelajah ruang dan waktu. Bisa mengunjungi berbagai tempat dan ketemu banyak orang yang bahkan dari masa lalu atau tokoh fiktif dari buku dan film. Seru, teman-teman yang sudah pernah kesini coba ceritain dong pengalamannya. Paling seneng ketemu siapa atau kemana? Nah, saat ini Dania lagi asik mewarnai di Fantech Plaza, masih di Jatim Park 3. Di sini kita disuguhkan dengan berbagai permainan-permainan interaktif dengan teknologi yang modern. Pilihan mainannya banyak dan bisa dimainkan hingga dewasa. Gambar burung yang Dania warnai bisa muncul di layar. Hati-hati ya terbangnya burung kecil. Teman-teman yang juga suka mewarnai dan menggambar kayak Dania, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Wahana yang berikutnya gak kalah seru. Kita akan masuk ke Infinite World. Sebelum masuk, kita dikasih kunci loker untuk menyimpan tas dan barang-barang lainnya. Karena yang boleh kita bawa masuk ke dalam hanya kamera atau HP. Kita juga dikasih kain untuk menutup sepatu kita, agar tidak mengotori atau membuat kita di dalam sulit berjalan. Tiap ruangan di dalam Infinite World memiliki desain interior yang unik. Kalau teman-teman paling suka ruangan yang mana? Kalau kami sih paling suka ruangan yang awan ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!